Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian di rumah? Semoga anak-anak selalu sehat, selalu rajin belajar, selalu semangat, dan selalu bahagia. Ingat, bahagia adalah salah satu wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siswa MTS Negeri 4 Banyuwangi yang menyaksikan video pembelajaran ini, silakan tulis komentar nama, kelas, dan nomor absen supaya saya tahu siapa saja yang sudah menyaksikan video ini. Anak-anak juga bisa like, subscribe, dan share ya. Di video sebelumnya kita telah mempelajari tentang teks deskripsi, pengertian teks deskripsi, ciri-cirinya, kemudian unsurnya, struktur, kemudian kaidah kebahasaannya, memahami segala hal tentang teks deskripsi. Nah, di video ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu teks cerita fantasi. Apa itu teks cerita fantasi? Mari kita bahas pada video kali ini. Saya harap setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran ini, anak-anak bisa semakin kreatif, bisa tahu apa itu teks cerita fantasi, kemudian mengembangkan daya imajinasinya menjadi sebuah cerita yang bagus. Sebelum kita masuk pada pengertian teks cerita fantasi, kita bahas dulu apa itu teks narasi ya. Jadi teks narasi adalah teks atau karangan yang berisi rangkaian peristiwa, cerita, atau kisah tertentu. Nah, kalau teks deskripsi kemarin itu adalah penggambaran, kalau teks narasi ini adalah rangkaian cerita gitu ya, berisi rangkaian peristiwa. Kalau cerita atau peristiwa berarti di dalamnya pasti ada tokohnya, ada orang atau pelakunya gitu ya. Nah, teks cerita fantasi itu adalah salah satu jenis teks narasi. Jadi teks narasi bagiannya jenisnya itu ada teks cerita fantasi. Apa itu teks cerita fantasi? Yaitu karangan atau teks yang berisi kisah atau peristiwa, hayalan atau angan-angan belaka. Tadi sudah dijelaskan pengertian teks narasi bahwa berisi rangkaian peristiwa, cerita atau kisah. Nah, cerita fantasi itu peristiwa yang hayal gitu ya, imajinatif. Jadi hanya rekaan semata. Siapa yang membuat cerita itu? Ya penulisnya gitu. Penulis menciptakan cerita yang berbeda dari kehidupan nyata. Jadi fiksi sifatnya ya, tidak benar-benar ada, tidak benar-benar terjadi. Misalnya satu cerita yang familiar di kalangan anak-anak, misalnya cerita tentang Malin Kundang ya. Nah, Malin Kundang itu juga masuk pada cerita fantasi. Maksudnya begini, memang ada bukti, katanya ada batu yang mirip orang sujud gitu ya. Tetapi cerita tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Apakah itu benar-benar ada? Apakah hanya mitos atau karangan orang-orang terdahulu gitu ya. Kalau di zaman modern banyak sekali, kalian pasti suka nonton film-film pahlawan, hero gitu ya. Misalnya Spider-Man, kemudian Superman, Batman, Man-Man itu semua masuk pada cerita fantasi. Jadi jika ditemukan, jika dicari di dunia nyata, di dunia sekitar kita begitu ya, di lingkungan kita, mungkin tidak akan ketemu sosok Spider-Man gitu, belum tentu ada Batman. Orang bisa terbang saja mungkin jarang, nggak ada gitu ya, nggak ada. Apalagi yang bisa sekuat Hulk misalnya, itu masuk pada cerita fantasi. Oke? Kita bahas saja ciri-ciri cerita fantasi agar anak-anak bisa lebih paham apa itu cerita fantasi. Mari kita bahas satu persatu. Ciri yang pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Jadi cerita fantasi
yang mengungkapkan hal-hal supranatural, berkaitan dengan hal-hal gaib gitu ya, misterius yang tidak ditemui dalam dunia nyata gitu. Ajaib gitu, misalnya ada batu menangis begitu ya, ajaib. Terus kemudian karpet terbang misalnya, itu juga ajaib. Nah, cerita fantasi itu mengandung unsur seperti itu, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan yang tidak ditemui di dunia nyata gitu ya. Kemudian ciri yang kedua yaitu ide cerita. Jadi ide cerita di dalam cerita fantasi itu terbuka terhadap daya hayal pengarang atau penulisnya gitu ya. Jadi boleh berhayal tentang apapun yang berhubungan dengan keajaiban, kemisteriusan, keanehan gitu, dengan hayalan atau rekaan begitu, membuat sosok, entah itu sosok sakti, sosok pahlawan gitu. Jadi ide ceritanya berhubungan dengan keajaiban, kemisteriusan, keanehan, intinya berhayal sebebas-bebasnya. Ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Latar di sini ini berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana. Bedanya di cerita yang lain, kalau cerita fantasi, teks cerita fantasi, latar itu tidak terbatas, jadi lintas ruang dan waktu. Latarnya itu boleh tidak di bumi gitu ya, maksudnya. Misalnya latarnya saya ingin menulis sebuah teks cerita fantasi gitu ya. Terus kemudian saya bercerita tentang bidadari-bidadari yang turun ke bumi, kemudian bertemu dengan sosok Joko Tarub gitu ya, Jaka Tarub gitu ya. Nah, saya ceritakan itu suasana sebelum bidadari itu turun ke bumi. Jadi di sana tempatnya ada di Kayangan misalnya seperti itu. Kemudian suasananya suasana yang sangat bahagia. Di sana penuh dengan makanan enak misalnya seperti itu. Kemudian pemandangan juga bagus, punya kolam susu misalnya. Ya boleh-boleh saja, silahkan, karena teks cerita fantasi memperbolehkan itu semua. Jadi begitu ya. Waktunya juga nggak boleh dikarang sendiri. Tidak harus sama seperti yang ada di dunia nyata gitu ya. Misalnya di Kayangan itu tidak ada malam. Ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Terserah pada pengarangnya. Asalkan nanti ceritanya itu runtut bagus begitu, ada urutannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan pada ciri yang keempat, tokoh unik. Unik ini bisa dikatakan sebagai tokoh yang mempunyai kesaktian gitu ya. Jadi karena ini adalah cerita fantasi, misalnya saya contohkan tadi Spider-Man gitu, pasti yang tokohnya itu punya kekuatan, punya kesaktian, bisa manjat tembok, tidak jatuh gitu ya, bisa berayun antara satu gedung dengan gedung yang lain. Tapi kalau mungkin di tempat kita ada Spider-Man, sepertinya tidak bisa berayun ya, karena tidak ada gedung yang tinggi, mungkin berayunnya bisa di tiang listrik kali ya. Nah itu juga boleh, silakan buat rekaan seperti itu. Intinya harus ada tokoh yang mempunyai kesaktian gitu ya, tokohnya unik, mempunyai kesaktian yang hebat, tidak dimiliki oleh manusia biasa gitu. Kemudian ciri yang kelima, bersifat fiksi. Nah karena dari awal itu judulnya saja cerita fantasi. Fantasi itu berarti diperoleh dari hayalan, rekaan, imajinasi penulisnya gitu. Artinya cerita tersebut juga akan bersifat fiksi. Fiksi itu tidak nyata gitu ya, tidak ditemukan di dunia nyata. Spider-Man tidak ada di dunia nyata, adanya di film atau di komik gitu ya. Sama juga dengan tokoh-tokoh pahlawan yang lain seperti itu. Jadi bersifat fiksi, fiktif, hayalan belaka gitu ya, tidak benar-benar nyata. Nah kemudian ciri yang keenam, bahasa yang digunakan di dalam teks cerita narasi, teks cerita fantasi maksud saya. Jadi bahasa
yang digunakan di dalam teks cerita fantasi itu bahasa yang mengandung emosi yang kuat. Emosi yang kuat ini maksudnya menyampaikan kesan-kesan ya seperti komik itulah ya. Jadi kalau itu tentang penyihir misalnya, tentang penyihir. Jadi ada penyampaian bahasa yang ekspresif gitu ya, ekspresif. Dengan tongkatnya dia mengubah sekelilingnya menjadi batu. Kemudian adiknya berlari ketakutan melihat kakaknya menjadi seorang monster, misalnya seperti itu. Nah, bahasa yang digunakan di dalam teks cerita fantasi itu boleh ragam percakapan atau informal. Jadi tidak harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Tapi boleh untuk menyampaikan ekspresinya boleh menggunakan bahasa-bahasa percakapan atau bahasa-bahasa yang ringan gitu ya. Misalnya sini lu, akan saya serang menggunakan jurus apa, misalnya seperti itu ya. Jadi boleh dengan kata-kata seperti itu supaya bervariatif. Intinya menyampaikan emosi yang kuat gitu, benar-benar mewakili perasaan penulisnya. Oke, jadi itu 6 ciri-ciri cerita fantasi. Jika menemukan teks dengan ciri-ciri seperti yang saya sebutkan barusan, berarti fix bahwa teks tersebut adalah teks cerita fantasi yang merupakan salah satu jenis teks narasi gitu ya. Saya ulangi lagi garis besarnya. Jadi ciri-ciri cerita fantasi yang pertama itu ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Yang kedua, ide ceritanya bersifat khayalan, fantasi gitu ya, imajinasi. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar yang tidak terbatas ruang dan waktu atau lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokohnya mempunyai kesaktian atau tokoh yang unik. Kelima, bersifat fiksi. Fiksi artinya kejadiannya tidak nyata gitu ya. Fiksi, rekaan belaka. Dan yang keenam tadi, bahasa yang digunakan itu bahasa yang mengandung emosi, menyampaikan emosi, ekspresi gitu, menggunakan ragam percakapan, bukan menggunakan bahasa formal. Berikut ini saya berikan satu contoh teks cerita fantasi singkat. Judulnya Penyihir yang Sombong. Akan saya bacakan ya. Di sebuah desa yang damai, hiduplah 2 saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Arko. Niko menguasai sihir lebih banyak, sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Arko yang merupakan kakak Niko selalu melarang adiknya melakukan hal itu. Akan tetapi Niko mengatakan bahwa Arko hanya iri dengan kemampuan sihirnya. Arko terus menasihati si adik, tapi tetap saja Niko yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat hingga seluruh benda di dalam rumahnya diubah menjadi batu. Ada satu benda yang belum diubah, yaitu cermin. Niko yang membacakan mantra kemudian berniat mengubah cermin menjadi batu, ternyata berbalik ke arahnya. Mantra tersebut ternyata terpantul ke arah Niko. Niko akhirnya berubah menjadi batu dan tidak ada yang bisa menolongnya. Sampai di sini silahkan dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya langsung via WA di nomor yang anak-anak miliki. Untuk tugas pada hari ini, silahkan membuat cerita singkat tentang cerita fantasi yang anak-anak buat sendiri. Jadi ceritanya itu original ya, tidak berkisah tentang pahlawan yang sudah pernah kalian dengar, tapi buatlah cerita-cerita imajinatif. Tidak harus pahlawan, apapun boleh. Intinya imajinatif sesuai dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Tidak usah terlalu panjang, 1 paragraf pun juga boleh, asalkan
sesuai dengan apa yang barusan saya jelaskan. Untuk lebih lengkapnya, silahkan baca deskripsi video ini supaya tahu apa tugasnya. Demikianlah penjelasan pada video kali ini tentang pengertian teks cerita fantasi. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Mari kita berdoa semoga COVID-19 segera berlalu. Kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, dan intinya semua kembali normal seperti biasa. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.